لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول Karena memang surat Al-Baqarah 217 itu surat yang menakutkan, ayat yang menakutkan. Karena di sana ada sebuah gerakan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy waktu itu, yang mereka tidak terima karena banyaknya anggota mereka kira-kira seperti itu yang masuk Islam, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan mereka itu kembali, maksudnya kembali kepada ajaran agama mereka. Namun sebelum itu, insya Allah beberapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kelihatannya sama, ya. Mulai puasanya sama dan insya Allah Idul Fitrinya juga sama semuanya. Ya. Kita akan berpuasa mulai pada tanggal 1 Maret sehingga Jumat malam, ya, hari Sabtu itu ya, sehingga Jumat malam kita sudah mulai sholat tarawih dan kita akan berhari raya insya Allah, Idul Fitri insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Maret. Artinya sudah beberapa hari lagi. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan di tahun ini dan bisa melaksanakan puasa serta amal-amal ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya. Nah, sekalian, sedikit barangkali sebelum materi kita ini, ya, sebetulnya ada satu fungsi ibadah, di mana fungsi ibadah ini harus berusaha didapatkan oleh orang yang melakukannya. Sehingga ketika seseorang belum mendapatkan fungsi ini dalam ibadahnya, maka sebetulnya dia masih belum dikatakan beribadah. Fungsi itu adalah fungsi mengakses energi spiritual, atau yang dalam bahasa Arab disebut at-taqatur ruhiyah. Jadi fungsi untuk bisa mengakses kekuatan ruhiyah atau energi spiritual. Kita berkali-kali sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan diri atas ketidakberdayaan kita, akan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita butuh energi, kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mentransformasikan kekuatan dan energi itu kepada kita, maka Allah menurunkan syariat dan caranya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga poin-poin ibadah di dalam Islam itu keseluruhannya, ya, itu agar kita yang melaksanakannya ini mendapatkan apa yang disebut dengan kekuatan spiritual. Kekuatan inilah yang kita butuhkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang kita alami sekarang. Makanya ada ayat yang berbunyi wasta'inu bisabri wassholah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan sholat, karena di dalam sabar, di dalam sholat itu ada energi spiritual. Dengan energi spiritual atau kekuatan spiritual atau kekuatan ruhiyah inilah seseorang akan memiliki daya tahan dalam kehidupannya, sehingga gak ono ceritane wong Islam iku stres, ya, nggak ada ceritanya seorang muslim itu mengalami instabilitas kejiwaan, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena dia selalu mengakses energi spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada dasarnya itu yang ingin kita dapatkan di dalam
kita melaksanakan semua ibadah di dalam Islam termasuk puasa yang mau kita lakukan pada pekan yang akan datang insya Allah. Ya. Nah, persoalannya, naudzubillah, tsumma naudzubillah, gitu ya. Jangan sampai kita melakukan itu. Banyak di antara manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya karena ingin mendapatkan gengsi spiritual. Orang yang ada di sekitarnya ingin dipersepsikan supaya orang-orang itu memberikan sikap positif kepadanya bahwa dia adalah orang ahli ibadat. Ya, wah, mantep itu salate. Wah, aku mantep iku poso deh. Wah, terawehin di CI. Ya. Kalau persepsi itu yang hanya kita dapatkan di dalam puasa kita nanti, maka mungkin kita akan mendapatkan gengsi spiritual itu, tapi kita tidak mendapatkan energi spiritual. Makanya orang ria itu kan dua kemungkinan kan. Kemungkinan dia mendapatkannya dan kemudian dia tidak mendapatkannya. Tapi yang jelas kalau orang itu ria, jelas dia tidak mendapatkan energi spiritual. Dia tidak mendapatkan kekuatan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang dilakukan bukan karena Allah. Orang ria itu kan ketika dia beribadah, dia ingin orang berpersepsi tentang dia bahwa ibadahnya itu baik. Ya, bahwa ketika dia sholat kemudian rukuknya lama, dalam bayangan dia, orang yang melihatnya itu akan memujinya bahwa wah mantap itu orang itu rukuknya lama, orang itu sujudnya lama. Mungkin kita mendapatkannya dan mungkin juga kita tidak mendapatkannya. Ya, karena seringkali banyak di antara manusia itu yang GR, gede rasa, dia mempersepsikan orang mengatakan seperti itu kepadanya, padahal orang lain tidak berpersepsi apa-apa tentang dirinya, ya kan? Dia berpersepsi bahwa orang itu akan memujinya, sementara orang itu tidak memberikan pujian kepadanya. Kalau itu yang terjadi, maka seseorang yang beribadah itu hanya berhenti untuk mendapatkan gengsi spiritual. Dan yang ingin dia dapatkan ya persepsi orang lain tentang dirinya. Iku ibadah api, wah Ramadan itikaf terus, bla-bla dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya gerubiak-gerubiuknya dia beribadah itu supaya mendapatkan pengakuan baik dari orang lain. Dan karena itu yang terjadi, maka dia tidak mendapatkan energi spiritual. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya memiliki daya tahan di dalam melakukan ibadah. Kita sekarang ini sholat, Bapak sekalian, salah satu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah energi itu, kekuatan itu, sehingga kita memiliki daya tahan. Itu sebabnya kenapa orang-orang beriman itu tidak pernah sedih, kenapa orang-orang beriman itu tidak pernah gelisah, karena dia selalu mendapatkan energi spiritual dari Allah Subhanahu wa taala yang karenanya dia memiliki daya tahan ya dalam berbagai macam cuaca di dalam kehidupannya. Apakah cuaca itu sedang baik, apakah cuaca itu sedang tidak baik, karena dia memiliki daya tahan, tidak mempengaruhi dirinya. Maka ciri orang beriman itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Kenapa? Dia mendapatkan energi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia mendapatkan energi dan kekuatan itu? Dari ibadah yang dia lakukan. Dan itu sebabnya kenapa di dalam hal yang terkait dengan puasa, sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu langsung fokus kepada satu hal penting yang harus didapatkan, yaitu yang bernama ampunan. Sampai kalau seandainya dia tidak mendapatkan itu, dia belum dikatakan puasa. Makanya saya ketika membaca hadis ini pertama kali, hadis ini cukup mengkhawatirkan. Jangan-jangan kita masuk ya berada di dalam hadis ini. Kita berpuasa, kita salat tarawih dan seterusnya itu hanya gerubiak-gerubiuk untuk mendapatkan persepsi baik dari orang. Kita lihat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda begini, rahima anfur rajulin
dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ya, celaka bagi seorang muslim, celaka bagi seorang laki-laki ketika disebut namaku di sisinya, kemudian dia tidak menyampaikan sholawat kepadaku. Itu sebabnya ketika menyebut Nabi Muhammad kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ada orang menyebut nama Nabi Muhammad kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, yang kedua, wa raghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha qabla an yughfara lahu. Celaka bagi seseorang masuk ke dalam dirinya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dia mendapatkan ampunan. Artinya kalau kita melihat hadis ini, nanti itu akan banyak kita jumpai orang-orang yang celaka di bulan Ramadan. Menakutkan kan? Sekian banyak pahala disampaikan Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, dia tidak mendapatkannya. Nah, di sini Rasulullah memakai kalimat rahima anfu rajulin. Celaka bagi seseorang yang ketika masuk Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan. Sehingga apa energi spiritual yang harus, sekali lagi, harus kita dapatkan di dalam bulan Ramadan nanti, itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan sampai kemudian puasa kita nanti itu atau salat tarawih kita nanti itu hanya sekedar untuk mendapatkan gengsi spiritual yang kadang-kadang kita dapatkan, kadang-kadang juga kita tidak mendapatkan, karena itu menyangkut persepsi orang kepada kita. Wah, iku api, wah, iku dan seterusnya itu. Ya, ini. Nah, yang ketiga, raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua dan kemudian dia tidak bisa masuk surga karena itu. Mengapa? Karena dia durhaka kepada orang tuanya dan tidak merawatnya secara baik. Di poin yang kedua tadi Bapak sekalian, saya kira ini perlu menjadi fokus pada kita semuanya, karena itu adalah hakikat puasa kita, dan itu sebabnya pada saat yang sama Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang substansi puasa itu. Ya, lihat bagaimana ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini sahih. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu tidak dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa itu dari ucapan kotor dan sia-sia. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaika faltaqul inni shaimun. Ketika ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakanlah aku sedang puasa. Bapak sekalian, kita berusaha supaya mulut kita tidak memproduksi kata-kata kotor, itu bukan persoalan mudah. Ya, bukan persoalan mudah. Kita berusaha memiliki daya tahan agar kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ini bermanfaat dan bermutu. Itu tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Betapa banyak kita jumpai, dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita, orang-orang yang begitu gampangnya mengumbar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Oh, Pak, mungkin orang itu bodoh secara intelektual. Enggak juga. Ini juga akan kita jumpai di kalangan oknum para ulama, oknum para kiai, oknum para ustadz. Ya, karena biasanya naudzubillah min dzalik, ketika orang itu memiliki cukup ilmu tentang keagamaan tapi rendah moralnya, itu dia akan gampang untuk membenarkan hal-hal salah yang dia lakukan. Maksudnya dia punya argumentasinya, kira-kira begitu. Ya, contoh konkretnya, nek kapan ono oknum kiai sing buat salah, ojo ditiru. Soalnya kiai ku ngerti caranya mlebu swarga, kira-kira begitu. Ya, sering kan kadang-kadang kalimat-kalimat itu keluar itu. Iku sakjane sing diombe iku dudu khamr, dudu minuman keras, iku air putih, ketok-ketok wae minuman keras. Kan itu sebetulnya. Dan naudzubillah tentu tidak seperti itu kita. Nah, di dalam puasa kita lihat di sini Rasulullah SAW berbicara tentang substansinya.
Mengapa? Supaya orang itu mendapatkan kekuatan dan energi spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pagi tadi saya katakan ketika kultum pagi tadi, ya sekalian, ya kan? Puasa itu punya potensi yang sangat bagus untuk bisa meredam fitnah. Ya. Kenapa? Karena ketika orang itu mengalami fitnah dan punya cukup kekuatan di dalam ibadahnya, dia punya daya tahan sehingga dia bisa merespon fitnah itu sesuai kadarnya. Kita ini sering kan ketika ada tuduhan-tuduhan kepada kita meresponnya secara berlebihan. Sehingga kadang-kadang kalimat-kalimat yang kita keluarkan untuk merespon fitnah itu, na'udzubillah, seringkali lebih kotor daripada kalimat-kalimat yang difitnahkan dan dituduhkan kepada kita. Ya. Nah, sekalian saya kira kita semua perlu belajar ya dalam bab ini gitu. Nah, oleh karena itulah maka di poin yang ketiga ini yang harus kita hindari. Di tengah pahala tarawih yang sedemikian banyaknya, pahala sedekah yang subhanallah luar biasa, pahala puasa tentunya, pahala berbuka, pahala sahur dan seterusnya, ada hadis ini. Ya, ada hadis ini. Dan hadis ini menggunakan kalimat rubba so'imin. Maknanya apa? Maknanya betapa banyak orang yang berpuasa. Ya, dadi akeh wong sing poso. Ya, sing posone iku mek oleh lesu lan ngelak. Ya, gambarannya seperti itu. Dia nggak mendapatkan energi spiritual, nggak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apakah dia puasa atau apakah dia tidak puasa, itu tidak ada hal yang kemudian bisa meningkatkan imunitas spiritualnya. Ketahanan dirinya dia tidak memiliki. Ya, ibarat orang itu sakit, kasih obat, ya, obat itu sudah nggak berguna lagi baginya. Diobati, gak diobati tetap loro. Karena pada dasarnya kita berpuasa itu kan kita sedang berobat. Ya kan? Kita sedang berobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metodologi pengobatan syar'i yang bernama puasa. Salah satu tujuannya. Tapi itu tadi, rubba so'imin. Sehingga apakah dia puasa atau tidak puasa, kelakuannya gak bedo. Apakah puasa atau dia tidak puasa, tetap tidak ada perubahan yang signifikan dalam kebaikan dirinya. Nah, itu yang kita hindari semuanya Bu sekalian, karena saya sangat-sangat meyakini mungkin banyak di antara kita yang sudah lupa berapa kali kita berpuasa itu ya. Kalau Rasulullah SAW, karena puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, ya, sementara beliau itu wafat pada bulan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, maka beliau berpuasa semasa hidup beliau, puasa Ramadan itu 9 kali. Jadi pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9 dan tahun ke-10 Hijriah. 9 kali beliau berpuasa Ramadan. Kita mungkin sudah tidak bisa menghitung berapa kali kita puasa Ramadan, tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tetap perlu kita perhatikan adalah masalah ini. Nah, begitu pula ibadah-ibadah kita yang lain, karena sebentar lagi kita puasa, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya untuk itu. Nah, baiklah, Al-Baqarah 217. Ya, pagi tadi saya sampaikan ke Ustadz Wito ya. Jadi kita besok ini kita nanti malam ini menjelaskan tentang perang. Ya, itu menurut saya mungkin cukup menakutkan, tapi inilah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, bagaimanakah hukum berperang di dalamnya? Qul qitalun fihi kabir. Berperang di dalamnya itu dosa besar. Wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah, wa kufrun bihi, dan ingkar kepadanya, wal masjidil haram, dan menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan jamaah Masjidil Haram itu dan mengeluarkan jamaah dari masjid tersebut, akbaru indallah,
itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Maksudnya berperang di bulan haram itu dosa besar, tapi menghalang-halangi orang ke jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram, ya, dan mengeluarkan jamaahnya keluar, tidak boleh sholat di Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya. Maksudnya Bapak sekalian, kalau yang pertama tadi itu kan kaum muslimin. Jadi kalau ada kaum muslimin berperang di bulan haram, di bulan haram seorang muslim itu tidak boleh berperang. Kalau dia berperang di dalamnya, maka dia melakukan dosa besar. Tetapi gitu ya, tetapi menghalang-halangi orang fisabilillah, ingkar dan seterusnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Makanya itu disebut fitnah. Wal fitnatu asyaddu akbaru, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah di sini maksudnya adalah berusaha memurtadkan orang untuk kembali kepada agama jahiliyah. Ya, memurtadkan orang dari Islam karena mereka sudah masuk Islam dan kemudian kembali kepada agama jahiliyah, itulah yang disebut dengan fitnah di ayat ini. Makanya yang dimaksud fitnah di ayat ini bukan kasak kusuk, desas-desus, bukan. Tidak ada satupun ahli tafsir yang memaknai fitnah di sini itu. Nah, ini Bapak sekalian, pentingnya asbabun nuzul itu di sini. Ada penempatan kata yang sama tapi dengan makna yang berbeda. Di mana tempatnya dia itu. Ya, nah kalau fitnah itu kaitannya ujian dan seterusnya, itu fitnahnya anak. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ya kan? Nah, fitnah di ayat ini adalah fitnah memurtadkan kaum muslimin yang sudah masuk Islam kemudian digeret untuk kembali kepada agama jahiliyah lagi. Nah, sekalian, inilah persoalan kita berikutnya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka ini secara terus-menerus akan memerangi kalian. Jadi ayat ini, sekalian, ayat yang terkait dengan sebuah peristiwa yang kemudian menjadi sebuah kaidah umum sampai nanti, kira-kira begitu. Jadi ini ada peristiwa khusus, nanti di dalam asbabun nuzulnya kita akan sampaikan, tapi kemudian ada sebuah kaidah umum setelah itu. Apa? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang salah seorang di antara kalian yang murtad dari agamanya, maksudnya kita kaum muslimin, naudzubillah gitu ya, fayamut, kemudian meninggal, wa huwa kafirun, dan dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itulah orang-orang yang habitat a'maluhum, berantakan amal perbuatannya, terhapus amal perbuatan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah para penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Bapak sekalian, ini ayatnya. Nah, asbabun nuzulnya ini memang agak panjang karena memang terkait dengan sebuah peristiwa, ya. Ini maknanya ayat tadi. Nah, ini ada di kitab Asbabun Nuzul yang dikarang oleh Imam Al-Wahidi namanya. Jadi kalau kita lihat di antara dua buku Asbabun Nuzul yang sangat melegenda itu namanya, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Wahidi dan dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini saya mengambil dari Imam Al-Wahidi karena ini yang agak pendek, itu ada yang panjang gitu ya. Akhbaroni Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini, ya, adalah anaknya Abdullah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam, Zubair bin Awam ini menantunya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar, berarti Urwah ini cucunya Abu Bakar.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW ba'atha sariyatan minal muslimin. Jadi Rasulullah SAW mengutus detasemen atau pasukan dari kaum muslimin. Ini terjadi 2 bulan sebelum perang Badar. Ya, ini terjadi 2 bulan sebelum perang Badar. Wa umira alaihim Abdullah bin Jahash al-Asadi. Dan di dalam pasukan itu dipimpin oleh Abdullah bin Jahash al-Asadi. Abdullah bin Jahash ini sepupunya Rasulullah SAW, karena ibunya Abdullah bin Jahash ini itu adalah adiknya, bapaknya atau ayahandanya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Jahash ini adalah sepupunya. Dia punya adik yang bernama Zainab binti Jahash, salah satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi Abdullah bin Jahash ini sepupunya. Gitu. Makanya kalau kita lihat ibu sekalian, orang-orang awal yang masuk Islam itu banyak sekali dari keluarga, dari lingkaran keluarga besar beliau. Ya, sehingga ketika terjadi perang Badar, dan di kalangan bangsa Arab itu biasa ketika perang Badar itu ketika perang itu diawali dengan perang tanding dulu. Gitu. Ada seorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah itu dengan lantang mengatakan, "Ayo Muhammad, keluarkan jagomu," kira-kira begitu. Tiba-tiba orang Ansor yang keluar ya untuk melawan mereka. Utbah mengatakan, "Saya nggak mau, keluarkan keluargamu," gitu. Ya, jadi yang diminta keluarganya gitu. Makanya kalau kita lihat dari 4 orang yang ikut perang tanding itu semuanya keluarga Rasulullah SAW. Ya, ada Hamzah bin Abdul Muttalib ya, kemudian ada Ubaidah ibnul Harits yang juga adalah sepupu Rasulullah SAW. Kemudian kalau tidak salah ada Ali bin Abi Thalib. 3 itu ya, dari keluarga beliau. Artinya sekalian, apa maknanya ini? Maknanya itu bahwa Rasulullah itu pasang badan di dalam beragama ini dengan keluarganya gitu. Jadi tidak kemudian kono-kono sing ado, sanak-sanak kono sing ado gitu ya, untuk melawan. Enggak. Gitu. Beliau berada di depan bersama keluarganya untuk menunjukkan, memberi contoh untuk itu. Tidak kemudian keluarga beliau itu mencari keselamatan gitu. Ya, ini. Makanya ini yang diutus siapa? Yang diutus sepupu beliau. Fantolaku hatta habatu nahlah. Mereka kemudian berangkat dan sampailah di sebuah tempat yang bernama Nahlah. Ya, yang bernama Nahlah. Nahlah itu sudah mendekati lembah Badar gitu ya. Wa wajadu biha Amr bin al-Hadrami fi 'iri tijaratin li Quraisy. Kemudian mereka mendapati Amr bin al-Hadrami di dalam perdagangan orang-orang Quraisy. Gitu. Jadi dia sedang membawa barang dagangan. Fi yaumin, ini kita perhatikan ya, fi yaumin baqiya minasyahril haram. Di hari yang waktu itu sisa dari bulan haram. Jadi di awal bulan haram gitu. Fakhtasamal muslimun. Maka waktu itu kaum muslimin yang berada di dalam pasukan itu mereka berselisih ini. Faqala qailun minhum. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "La na'lamu hadzal yaum illa minasyahril haram." Aku tidak tahu hari ini kecuali ini sekarang ini adalah bulan haram. Wala nara antastahilluhu litam'in asfaitum alaihi. Dan aku tidak melihat kalian ini akan menghalalkannya kecuali oleh sebuah keserakahan. Jadi ada yang mengatakan ini bulan haram loh ya, ojo perang, kira-kira begitu. Ya jangan perang gitu, jangan membunuh, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, ya, faghalaba 'alal amr alladzina yuriduna aradad dunya. Nah, ini masih di awal-awal ini ya. Nah, ternyata waktu itu di dalam perselisihan itu yang menang gitu ya, adalah mereka-mereka yang menginginkan ghanimah. Enggak lah, ini oke lah, ini bulan haram, tapi kan kita belum tahu ini bulan haram ini, kira-kira begitu. Fasyuddu ala Ibnul Hadrami, maka kemudian dia memegang Ibnul Hadrami, faqataluhu wa ghanamu airahu.
Dia membunuh Ibnu Al-Hadrami, faqataluhu wa ghanamu airahu. Kemudian dia membunuhnya dan mengambil harta rampasan ya dari barang dagangan yang dia bawa. Fabalagha dzalika kuffar Quraisy. Maka berita itu nyampe kepada kaum kufar Quraisy. Wa kana Ibnul Hadrami awwalu qatilin qatala bainal ya awwala qatilin qatala bainal muslimina wa bainal kafirin. Ibnul Hadrami ini orang yang pertama kali terbunuh di dalam peperangan antara kaum muslim melawan orang kafir. Jadi yang pertama kali terbunuh dalam peperangan ya dalam sengketaan perkelahian antara orang muslim dan orang kafir, ya itu yang pertama adalah Ibnul Hadrami ini. Maka orang kufar Quraisy marah. Faroqiba wafdun min kufari Quraisyin, maka segera mengambil kudanya dan berangkat menuju Rasulullah SAW. Faqalu, mereka mengatakan, atuhillul qitala fi syahril haram. Muhammad, apakah kamu halalkan perang di bulan haram? Fa anzalallahu ta'ala yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi ila akhiril ayat. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan haram, hukum perang di dalamnya, katakan berperang di dalamnya itu hukumnya adalah dosa besar. Sampai selesai ayat itu. Ya, jangan berhenti. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka menjebak kaum muslimin untuk melakukan itu supaya mereka ada alasan untuk membenarkan bahwa Islam itu salah. Buktinya mereka perang di bulan haram. Nah, apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah supaya orang-orang muslim yang masuk supaya orang-orang Quraisy yang masuk Islam itu kembali kepada agama mereka lagi gitu. Makanya mohon dicek nanti di mushaf ya. Itu qitalin fihi kabir wasuddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Itu tidak ada tanda wakaf apapun, artinya itu satu kesatuan ya. Kalau mungkin kita tanya pada ahli qiraat ya, biasa imam-imam itu paham, yaitu mereka memahami itu tanda-tanda wakaf itu apa maknanya itu. Ada tanda wakaf, ada huruf jim kecil, ada lam kecil, ada shad lam kecil, itu semua ada maknanya gitu ya, itu semua ada maknanya. Nah, terkait dengan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, itu satu kesatuan. Apa itu? Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Intinya wahai kaum Quraisy, kamu jangan mempersoalkan yang terkait dengan bulan haram. Yes, oke, berperang di bulan haram itu memang tidak boleh. Ya, itu dosa besar. Tapi yang kalian lakukan itu jauh lebih besar dosanya.
Alah, kita sholat tetap aja kita nggak punya duit kan, begitu kan. Makanya sekarang kan definisi orang sakit itu berkembang gitu ya. Mengapa orang itu sakit ya? Itu kan karena 3K. Nah, 2K yang pertama ini sudah lumrah. Apa? Kurang tidur. Orang itu bisa sakit. Yang kedua, kurang istirahat. Yang ketiga, kurang duit. Kan? Kurang duit. Itu kan yang jadi perbincangan. Ya. Nah, sekalian, itu sebabnya orang-orang muslim, naudzubillah min dzalik, yang berhasil dipengaruhi kemudian murtad dari agama, rata-rata karena persoalan materi. Itu yang saya katakan di awal tadi, ibadah yang mereka lakukan tidak cukup mampu untuk bisa mengakses daya tahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya memang ya kita nggak bisa menyalahkan kemudian wah iku apa gampang mosok perkara duit sampai murtad dan seterusnya. Gak bisa kita begitu. Karena mereka ini dengan masalahnya sendiri, dengan daya tahannya sendiri, dengan kesabarannya sendiri yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Justru tugas kita adalah bagaimana supaya mereka tidak mengalami kondisi dan situasi seperti itu, kan gitu. Ya kan? Tidak mengalami kondisi dan situasi seperti itu karena ini sekalian ya. Karena ini saya kira yang penting. Di dunia ini hanya ada 2 agama. Yang kedua agama ini disebut sebagai agama misi. Dinur risalah. Agama misi itu maksudnya punya proyek untuk mengajak orang masuk agamanya. Ya. Yang pertama adalah Nasrani dan yang kedua adalah Islam. Makanya kita kenal ada yang bernama kristenisasi. Kristenisasi itu bukan memasukkan orang Kristen atau memantapkan enggak, memasukkan orang lain termasuk orang Islam ke dalam Kristen. Ya. Nah, di dalam Islam ada namanya dakwah Islamiyah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersaing sampai akhir zaman nanti. Cuma sekarang posisinya, ya kan? Sekarang ini posisinya agama yang memungkinkan untuk terus bertumbuh secara populasi itu Islam. Ya, sekali lagi, agama yang terus tumbuh secara populasi, jumlahnya semakin banyak. Kita tidak bicara soal kualitas dulu, karena kita sendiri juga tidak bisa mengatakan kualitas agama kita itu baik, ya kan? Itu Islam. Sehingga di negara-negara yang kita tidak berpikir bagaimana di negara itu ada orang Muslim, ada Muslim. Greenland, ya, itu negara yang mau dicaplok Trump, itu punya Denmark. Jadi Denmark itu punya wilayah namanya Greenland, tanah hijau di sebelahnya Alaska kalau nggak salah kalau di peta itu ya. Itu punya Denmark. Ini mau dicaplok sama Trump juga mau mencaplok Kanada gitu. Memang dia ingin ya gitulah, dia punya kemampuan untuk mengacak-acak opini orang tentang batas-batas teritori kan. Jadi seperti Greenland, kita nggak membayangkan di situ ada masjid, nggak membayangkan di situ ada orang Islam. Mengapa? Kalau musim dingin, ya kan, keseluruhan 24 jam mereka itu malam. Soalnya posisi matahari ada di sebelah selatan, sehingga nggak ada matahari di sini, di utara ini. Kalau musim panas itu siang terus selama 24 jam. Lu mulu kulo ono masjid, ono wong Islam. Kita bayangkan nggak itu, ya kan? Terus yuk opo carane sholat? Bengi terus meniku. Sementara zuhur itu kapan? Zuhur itu ketika matahari sudah agak lengser ke sebelah barat sedikit, atau sekarang jam 11 lewat berapa? 45 ya? Ya 45 ya kan? Itu kan? Kapan asar? Kapan isya? Itu di negeri kita terdefinisi secara baik. Di sana waktu sholat itu tidak terdefinisi, dan tidak terdefinisinya itu sangat ekstrim. Nek musim panas awan terus, musim dingin bengi terus. Ada orang Islam di sana, ya kan? Jadi ada orang kemudian mereka bangun masjid, udah kan? Setelah masjid itu dibangun, mereka bingung.
iki apa yang ku salate? Ya, akhirnya kemudian mereka minta fatwa kepada Dewan Fatwa Ulama yang ada di Arab Saudi, dan kemudian para ulama yang ada di Arab Saudi memutuskan salate melwo waktu Saudi. Ya coba apa kira-kira? Ya, waktu apa yang mereka bisa pakai? Wong nek awan-awan nek kapan iku awan terus ya kan, kalau musim panas awan terus, kalau musim dingin malam terus. Jadi memang kita ini Bapak sekalian sedang berlomba, mereka berlomba untuk bisa memurtadkan orang Islam ya, dan kita mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka ke dalam Islam, kan gitu kan. Nah tetapi seringkali kita jumpai sarana-sarana yang mereka pakai jauh lebih canggih daripada sarana-sarana kita. Saya sekarang ini enak, kenapa? Ceramah di hadapan orang-orang baik, ya kan, yang sudah sholat tiap hari, nggak sulit. Bayangkan kemudian kita ke pedalaman NTT misalnya, ya kan, ke Papua. Jadi saya kemarin waktu ke Papua itu, saya kepingin ke Puncak Jaya, kabupaten yang menjadi basis KKP itu. Kata teman saya, ya kalau Pak Ustadz kepingin menyerahkan batang lehernya ya ke sana, enggak apa-apa gitu. Kalimatnya sudah begitu, ya kan? Akhirnya nggak jadi, kita ke tempat-tempat yang kaum muslimin masih banyak gitu ya, Sorong, Fak-Fak, ya kan? Terus Raja Ampat, daerah-daerah pantai itu kita nggak terlalu sulit untuk mencari masjid karena di sana memang masih banyak kaum muslim. Makanya sebetulnya yang kita lakukan dari perjuangan ini masih enak. Saya ceramah di sini mengungkapkan ayat, kok sing protes, semua orang baik. Sehingga yang kita lakukan sekarang ini kan berusaha untuk lebih memantapkan, itu aja ya. Sehingga saya tidak lebih tahu dari bapak-bapak sekalian, ya kan, sehingga kita semuanya sama-sama berproses untuk kepingin menjadi yang lebih baik. Bayangkan kalau sudah di tempat-tempat seperti itu. Nah inilah ayatnya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inis tata'u. Dan cara efektif ya sekalian untuk bisa menghalau gerakan pemurtadan ini adalah bagaimana kita bisa terus mengakses energi spiritual dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita punya daya tahan, sehingga ya bukan kemudian mereka yang berhasil memurtadkan kita, naudzubillah, tapi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan mereka masuk Islam. Ini sehingga kalau di dalam teori perang, pertahanan paling baik itu menyerang, ya kan? Pertahanan paling baik itu menyerang, bukan kemudian kita defensif bertahan. Enggak, Islam itu bukan agama teroris, Islam bukan, capek gitu. Sementara dari awal semua pun tahu bahwa Islam itu bukan agama teroris, tapi kemudian mereka menciptakan opini dan isu yang macam-macam seperti itu, sehingga kemudian isu itu lebih kuat dan merangsek ke dalam telinga kaum muslimin, dan ternyata itu proyek. Begitu selesai proyek itu ya selesai, sekarang tidak ada lagi isu Islam teroris, ono soalnya proyeknya wis mari, duwe wis entek itu. Nah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.